Salam Pramuka, apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan membahas tentang seorang pramuka tahu tentang salam pramuka. Silakan ambil posisi yang senyaman mungkin, kita akan belajar santai tapi serius. Salam Pramuka. Salam Pramuka adalah perwujudan dari penghargaan seorang pramuka kepada pramuka lainnya. Biasanya salam pramuka diberikan dengan memberikan hormat sambil meneriakkan salam pramuka. Yang diberi salam akan menjawab dengan meneriakkan salam sambil menghormat juga. Fungsi salam pramuka. Salam untuk melahirkan disiplin, tata tertib yang mewujudkan suatu ikatan jiwa yang kuat ke dalam maupun keluar, yang hanya dapat dicapai dengan adanya saling menyampaikan penghormatan yang dilakukan secara tertib, sempurna, dan penuh keikhlasan. Macam-macam salam pramuka. Salam pramuka dibagi atau digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah salam biasa, kedua salam hormat, dan ketiga salam janji. Salam biasa yaitu salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka. Siapa yang melihat dulu, dialah yang harus memberi salam terlebih dahulu tanpa aba-aba, tidak pandang pangkat, tua maupun muda. Salam tersebut dapat diberikan sambil berjalan, sedang duduk, naik sepeda, ataupun naik kendaraan. Jadi tidak harus berdiri. Kemudian yang kedua adalah salam hormat. Salam hormat yaitu salam yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu yang kedudukannya lebih tinggi. Untuk salam hormat diberikan kepada bendera kebangsaan ketika dikibarkan atau diturunkan dalam suatu upacara. Kemudian jenazah yang sedang lewat atau akan dimakamkan. Kemudian kepala negara atau wakilnya, panglima tinggi, para duta besar, para menteri, dan pejabat lainnya. Kemudian juga diberikan untuk lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga yakni salam janji. Salam janji yaitu salam yang dilakukan ketika ada anggota pramuka yang sedang dilantik. Pemberian salam pramuka dilakukan ketika dilakukan pengucapan janji, yaitu Trisatya atau Dwi Satya. Salam janji juga diberikan pada saat pengucapan janji Trisatya dalam acara ulang janji. Sekarang kita bahas bagaimana cara menggunakan dan mengucapkan salam biasa. Cara menggunakan salam biasa dalam keadaan berhenti tanpa menggunakan peci, songkok, atau baret, yakni pertama, dilakukan dengan sikap sempurna dengan gerakan cepat, tangan diangkat ke arah pelipis kanan, siku-siku 15 derajat seorang ke depan, kelima jari tangan rapat satu sama lain, telapak tangan ke bawah, ujung jari tengah dan telunjuk mengenai pelipis. Kemudian pergelangan tangan lurus, bahu tetap seperti dalam sikap sempurna, pandangan mata tertuju kepada yang diberi salam. Jika selesai salam, maka tangan dikembalikan secara cepat ke sikap sempurna kembali. Berikutnya pengucapan salam dalam keadaan berhenti, tetapi memakai peci, songkok, atau baret. Caranya yaitu dengan sikap sempurna, dengan gerakan cepat tangan diangkat ke arah pelipis kanan, siku-siku 15 derajat seorang ke depan, kelima jari tangan rapat satu sama lain, telapak tangan ke bawah, jari tengah dan telunjuk mengenai tepi bawah dan peci setinggi pelipis.
Kemudian dalam keadaan berhenti, tetapi memakai peci yang ada kelepnya. Cara pengucapan salamnya, yakni dengan sikap sempurna, dengan gerakan cepat tangan diangkat ke arah pelipis kanan, siku-siku 15 derajat seorang ke depan, kelima jari tangan rapat satu sama lain, telapak tangan ke bawah dan hanya jari tengah yang mengenai ujung kelep. Berikutnya, salam biasa dalam keadaan berhenti, tetapi membawa atau menggunakan tongkat pramuka. Caranya yakni dengan sikap sempurna, tongkat di tangan kanan di samping badan, diangkat sedikit, kemudian tangan kiri ditekukkan ke kanan depan dada, antara dada dan perut. Tangan kiri lurus rata-rata air ke kanan, jari rapat dan ujung jari tengah menyentuh tongkat. Pandangan lurus kepada yang diberi salam atau kepala dipalingkan kepada arah orang yang diberi salam. Berikutnya, salam biasa yang dilakukan dalam keadaan berjalan atau jalan biasa. Caranya, dalam keadaan jalan biasa, kemudian melaksanakan salam, pelaksanaannya sama seperti salam dalam keadaan berhenti, dengan memalingkan muka atau kepala dan pandangan lurus tertuju kepada orang yang diberi salam. Pelaksanaan salam dilakukan 3 langkah sesudahnya. Berikutnya, salam biasa dalam keadaan berjalan tetapi membawa atau memakai tongkat pramuka. Apabila tongkat pramuka berada di muka badan, sikap membawa tongkat berada di muka badan, maka salamnya yakni dengan tongkat di bawah atau dipegang, 2 tangan dalam sikap membawa di muka badan, tangan tetap di muka badan dalam keadaan berjalan, dengan memalingkan kepala ke arah orang yang diberi salam. Berikutnya, apabila tongkat disandang di kanan atau di bagian kanan, maka caranya tetap dalam keadaan berjalan biasa. Tangan kanan memegang tali sandang dengan bentuk siku-siku ke depan, tangan kiri ditekuk ke kanan depan dada, kepala dipalingkan kepada orang yang diberi salam. Berikutnya, jika tongkat disandang di kiri, maka caranya tetap dalam keadaan berjalan biasa. Tangan kiri memegang tali sandang, tangan kanan memberi salam seperti salam biasa, dan pandangan lurus kepada orang yang diberi salam. Tali sandang merupakan tali yang diikatkan di tongkat pramuka untuk memudahkan membawa tongkat pramuka. Kemudian salam biasa dalam keadaan membawa barang. Yang pertama, barang yang dibawa adalah barang ringan. Maka caranya, apabila membawa barang ringan di tangan kanan, maka barang tersebut dipindahkan ke tangan kiri dan melakukan salam seperti dalam keadaan berhenti. Kemudian, jika barang yang dibawa adalah barang berat, apabila membawa barang yang berat atau membawa barang di tangan kiri dan kanan, maka salam cukup memalingkan muka atau kepala dan mengucapkan salam, atau cukup mengucapkan salam saja. Berikutnya adalah cara melaksanakan salam penghormatan. Cara melakukan salam penghormatan sama dengan keadaan berhenti. Lebih dahulu, 6 langkah menghadap penuh kepada yang diberi salam penghormatan, dan selesai apabila yang diberi hormat telah membalas atau telah melewatinya. Apabila dalam keadaan membawa tongkat, tongkat dipindahkan ke tangan kiri dan pangkal tongkat tetap di tanah di tempat semula. Kemudian melakukan salam dengan tangan kanan seperti salam tanpa tongkat. Berikutnya, cara melaksanakan salam janji. Salam janji ini biasanya dilakukan ketika seorang anggota pramuka dilantik dan mengucapkan Trisatya sebagai sumpah atau janji. Apabila seorang pramuka dilantik kenaikan tingkat dalam pramuka, sebelum sumpah atau janji itu diucapkan, ia memegang ujung bendera merah putih dengan tangan kiri dan menempelkan bendera pada dada.
Kemudian tangan kanan memberi salam dan memulai mengucapkan Trisatya. Sekarang saatnya kita tes pengetahuan dari apa yang telah kita pelajari tadi. Coba jawab pertanyaan berikut. Sebutkan macam-macam salam pramuka. Kedua, bagaimana cara melaksanakan salam biasa? Ketiga, bagaimana cara melaksanakan salam penghormatan? Kemudian keempat, bagaimana cara melaksanakan salam janji? Jawablah beberapa pertanyaan tersebut di depan pembinamu atau di kolom komentar. Sebelum kita tutup sesi ini, mari kita refleksi sejenak agar kita tetap semangat dan termotivasi di dalam latihan kepramukaan. Moto kalian adalah be prepared, siap sedia untuk melakukannya. Moto para ksatria pun serupa, selalu siap. Ini merupakan karakter yang harus dimiliki oleh setiap anggota pramuka, bahwa setiap anggota pramuka harus selalu siap sedia dalam keadaan bagaimanapun. Siap sedia untuk berlatih, siap sedia untuk menjawab tantangan, siap sedia untuk terus berkembang, menuntut ilmu, dan jangan pernah menyerah atau putus asa. Tetap semangat. See you next time. Salam Pramuka.